Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Namirah Media dan rekan-rekan Haraka serta umat Islam yang menyaksikan, alhamdulillah hingga pada subuh kali ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup, beribadah, menjalankan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan, dan diterima ibadah kita sehari-hari di bulan Ramadan ini. Sambil kita berbincang 7 menit, 10 menit tentang ulumul Quran, mudah-mudahan perbincangan kita ini menambah nilai puasa kita, memberi makna yang lebih bahwa pada bulan ini, memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya berupa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, rekan-rekan, jadi penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan ini memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan bahwa turun duf'atan wahidah, turun sekaligus. Ibarat satu jilid 30 juz itu turun sekaligus dari Lauh Mahfud, ya, wallahu alam di mana itu Lauh Mahfud, ya. Termasuk sam'iyat, hal-hal yang kita imani apa adanya begitu, turun ke langit dunia duf'atan wahidah. Baru kemudian setelah utuh turun Al-Quran, kemudian turun yang kedua ini secara bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, dalam kurun masa 23 tahun kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama, dan kita boleh mengikutinya, bahwa Al-Quran ini memang pernah diturunkan Allah pada bulan Ramadan utuh, satu paket lengkap. Nah, cuman ada pendapat yang lebih logis lagi, yang lebih mudah untuk difaham, bahwa yang dimaksud Al-Quran turun pada bulan Ramadan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dimaksud bahwa Al-Quran ini pertama kali turun, jadi melalui biwasitati Jibril, melalui Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua itu pada bulan Ramadan. Ini juga enak untuk dipahami, apalagi kita membaca satu surat lain, ya, atau bagian ayat yang lain di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran ini memang diturunkan Allah pada malam yang spesial yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Dan Lailatul Qadar itu memang adanya pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, penurunan Al-Quran ini dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang terjadi di bulan Ramadan, dan kita memahaminya sebagai awal kali turun itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, khususnya di malam yang penuh berkah, malam yang apabila kita diberi rizki oleh Allah dapat menjumpainya dalam keadaan ibadah, maka setara dengan nilai ibadah 1000 bulan, atau dikonversi tahun 83 tahun ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita bicara tentang Lailatul Qadar, ya, karena ini berkaitan juga dengan Al-Quran, walaupun memang ini berada di luar ulumul Quran, bahwa Lailatul Qadar ini adalah salah satu khususiyah yang memang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Satu pemberian, bahwa memang di satu sisi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu memang kata Nabi Muhammad umurnya nggak panjang,
umurnya ma baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Ya, kadang-kadang ada yang lebih, ada yang kurang, antara rata-rata 60-70 tahun. Dan demikian kata Nabi Muhammad SAW, umurnya umatku antara 60-70 tahun. Dibanding dengan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Nuh alaihissalam, atau bahkan terakhir Nabi Nuh itu angkatan Nabi Nuh, di mana umurnya manusia itu panjang-panjang. Nabi Nuh sendiri dikisahkan dalam Al-Quran umurnya 1000 tahun kurang 50. Ya, 1000 tahun kurang 50, berarti umurnya 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Ini nanti ma'asyiral muslimin salah satu kekhususan atau keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Memang umurnya pendek di dunia ini, tapi sebenarnya ini adalah rahmat, keberkahan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena Allah ingin segera memindahkan umat Muhammad ke tempat yang lebih baik, yang tiada derita, tiada lelah, tiada duka di sana. Dan di dunia ini cukup, tidak perlu lama-lama, 60 tahun, 70 tahun. Tapi umur yang pendek itu, jika umat Muhammad menemukan Lailatul Qadar, mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, maka dia otomatis bertambah umurnya, keberkahan umurnya 83 tahun. Ini kalau menemukan Lailatul Qadar 1 kali Ramadan. 2 kali Ramadan dia menemukan Lailatul Qadar, berarti bertambah 2 kali lipat. Kalau 10 kali Ramadan, maka umur umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kadang-kadang meninggal di umur 60-70, tapi umurnya bisa setara dengan umat-umat terdahulu yang bisa mencapai 1000 tahun. Ini adalah satu hal yang perlu disyukuri. Dan malam di mana Allah menurunkan Al-Quran ini, disebut Al-Quran sebagai malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inilah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan di malam yang spesial, di malam Lailatul Qadar itu adalah keberkahan yang luar biasa diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sejenak sambil kita mengkaji ulumul Quran, kita mensyukuri kehadiran bulan ini sebagai bulan turunnya hidayah kepada umat Islam, bulan turunnya Al-Quran, bulan turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan itulah pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita junjung tinggi. Ma'asyiral muslimin, di bulan penuh berkah ini memang momentum untuk kita memulai lebih akrab, memulai tradisi, memulai kebiasaan-kebiasaan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kita kepada kalamnya, firmannya. Kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, dan kita menjadi pribadi-pribadi Qurani di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dalam makna, pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kali pertama menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, dan selanjutnya wahyu ini turun secara gradual, secara berangsur-angsur dalam kurun masa 23 tahun kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat difahami, dapat dimengerti, dan semoga kita segera menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan Al-Quran di dunia, di alam kubur, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan puasanya makbul indallahi Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.